Hal yang banyak dinantikan sama banyak orang, bersihin rumah sendiri walaupun sederhana. Halo guys, assalamualaikum. Seneng gak sih rasanya walaupun punya rumah sederhana tapi milik sendiri itu jauh lebih enak guys. Alhamdulillah banget udah bisa kayak orang-orang bersihin rumah sendiri walaupun ya rumahnya itu masih sederhana. Tapi gak apa-apa, dengan seiringnya waktu rumah ini bakalan kita bagusin kalau misalnya rezeki kita masih tetap lancar. Kemarin ada yang bilang padahal rumahnya masih baru banget tapi udah punya kasur sama lemari. Sebenarnya ya kasur sama lemari ini tuh seserahan dulu pas kita nikah. Dulu kan aku nikah di tempat mama aku ya, terus pas habis kita nikah lemari sama kasur ini tuh kita bawa ke sini. Tapi kedudukan kasurnya aja kita bawa sama lemari guys, tapi kalau buat kasurnya itu tetap kita tinggal di tempat mama aku karena pak suami itu juga udah beli guys buat kita yang di Kuamang ini. Pak suami juga nggak tahu kalau misalnya seserahan itu bakalan kita bawa lagi sehabis nikah. Sebenarnya bisa aja sih seserahan kemarin itu kita tinggal di tempat mama aku, tapi orang tua aku itu nggak mau guys. Jadi ya udah, seharusnya kasur itu sama lemari-lemarinya tinggalkan di tempat mama aku, jadi kita ambil lagi pas sehabis nikah. Makanya pas kita punya rumah kayak gini tuh kita juga udah punya kasur sama lemari. Kalau buat perabot dapur jauh-jauh hari itu aku udah sempat nyicil karena aku niatnya memang punya rumah sendiri. Jadi aku mikirnya ya kalau misalnya kita punya rumah sendiri, perabot yang aku beli, yang aku cicil itu bisa kita pakai di rumah sendiri. Jadi pas rumah udah kita tempati kayak gini, kita juga nggak mikirin buat beli perabot-perabot lagi. Sementara waktu kita pakainya yang ada dulu, sampai besok kita benar-benar udah punya duit lebih, baru kita cicil yang lebih bagus lagi. Ya namanya juga kita perintis ini kan, jadi kita usaha sendiri ya, walaupun kita itu punya orang tua. Tapi ya sistem aku sama suami, kalau misalnya kita masih bisa usaha sendiri, ya kita usahakan sendiri tanpa harus kita merepotkan keluarga. Makanya jangan heran kalau misalnya rumah kita ini udah 2 tahun jadinya tapi masih kayak gini-gini aja. Walaupun rumah ini tuh udah jadi 2 tahun tapi kita tuh nggak fokus buat membagusi rumah, melainkan kita malah fokusnya tuh untuk membayar cicilan dulu. Kalau buat bagusi rumah, insya Allah dengan seiringnya waktu rumah ini tuh bakalan jadi kok. Yang penting kita tuh masih punya niat dan tekad aja. Sebenarnya ya ini tuh sebelum kita pulang ke dusun besok, sebelum kita tinggal seperti biasa, rumah ini tuh harus dibersihin dulu karena tanpa kita sadari rumah ini tuh udah penuh sawang guys. Sampai-sampai ya di pintu ini tuh penuh banget sawangnya. Jadi ya udah langsung aja kita bersih-bersihin. Keburu nanti sawangnya ini malah tambah banyak dan melebar kemana-mana. Sebenarnya ya pintu depan ini tuh jarang banget kita buka, bukan jarang lagi sih, bahkan nggak pernah. Selama kita tinggal di sini tuh paling kita bukanya sekali 2 kali aja karena pas nyapu-nyapu kayak gini aja. Kalau nggak nyapu ya pintu depan ini tuh nggak pernah kita buka. Apalagi kalau misalnya Pak Su itu nggak ada di rumah, jangankan pintu depan ini, pintu belakang aja itu selalu aku tutup. Nah, aku juga udah pernah bilang kan kalau misalnya kalau di Kuamang ini tuh aku bener-bener takut banget buat buka pintu. Takutnya karena nanti Sana itu bakalan mampir ke sini. Biasanya Sana itu seneng banget sih mampir-mampir ke rumah orang yang pintunya tuh terbuka. Kalian tahu Sana kan guys, suku anak dalam itu loh. Biasanya di sini tuh banyak banget sih, apalagi pas waktu lebaran. Pas hari biasa kayak gini tuh biasanya mereka itu pas cuman lewat-lewat nyari rongsok gitu, tapi kalau ngelihat pintu orang kebuka dia mampir buat mintai duit ataupun mintai makan. Ya walaupun Sana itu kayak nggak mengerikan gitu